hadis ini tuh muncul bukan tanpa sebab. Ada sejarah, ada sebab yang mendasari kenapa hadis ini muncul. Namanya adalah asbabul wurud. Jadi di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir itu meriwayatkan dari Muhammad bin Abdus Salam, Atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala annahu atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Muhammad bin Abdullah bin Salam. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Salam. Beliau adalah seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan adani jannah. Ya Rasulullah, aku tuh punya tetangga yang tetangga aku itu mengganggu aku. Adani jari, ada itu kan gangguan, jari itu tetangga. Faqala Rasulullah kemudian menjawab sabar. Summa ada ilaihi saniyah. Kemudian kalau sudah dijawab Nabi, lu pulang mengamalkan, berusaha mengamalkan apa yang diwajibkan Rasulullah untuk latihan sabar menghadapi tetangga tadi. Summa ada ilaihi saniyah. Kemudian kok tidak berkurang ini gangguannya. Datangi lagi Nabi yang kedua. Faqala ya Rasulullah adani jadi. Ya Rasulullah tetanggaku itu ganggu aku. Faqala isbir, sabar. Nabi mengatakan begitu. Kemudian pulang menjalankan pejangan Nabi dan dikuatkan untuk menguatkan kesabaran atas gangguan tetangga tadi. Summa ada ilaihi farisa. Setelah diamalkan itu kok yang tidak berkurang gangguan tetangganya tadi. Kemudian datangi lagi Nabi untuk yang ketiga kalinya. Faqala ada jadi. Ya Rasulullah, gangguannya itu tidak hilang, mungkin malah menjadi-jadi gitu. Kemudian Nabi kemudian Muhammad bin Salam ini mengatakan, ya Rasulullah, betul sih gimana? Kemudian mengatakan untuk yang 3 kali itu Nabi tidak mengatakan sabar. Nabi mengatakan ikmit ila mataika faqdithu fis sadaqah. Fa idza ata 'alaika atin faqala adil jari. Yang ketiga kalinya Nabi itu tidak mengatakan sabar. Nabi kemudian memberikan wejangan. Wejangannya apa? Yang intinya setiap orang ini ketemu orang, setiap Muhammad bin Abdullah bin Salam ini ketemu orang, maka dia ngomong, itu tetanggaku ganggu aku gitu. Ada jadi. Setiap ada orang ketemu Abdullah bin Salam itu saking sudah nggak kuat mungkin gitu ya, sudah meletup-letup gitu. Itu setiap orang itu ketemu Abdullah bin Muhammad bin Salam itu beliau ngomong, ada jadi. Dia itu ganggu terus. Fatahaqqa alaihi laknah, sehingga seolah-olah ada semacam laknat yang muncul kepada tetangga yang ganggu dia tadi. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarahu dan seterusnya. Kemudian Nabi menyampaikan 3 hal tadi. Siapa yang beriman kepada Allah dan 3 hal. Inilah sejarah atau asbabul wurud munculnya hadis ini. Karena ada kejadian yang mana Rasulullah itu ada syakwah, ada aduan, ada tetangga yang gak bersahabat tadi. Nah, dari sini berbicara kalau bisa berbicara baik adalah bicara baik adalah kalau tidak mampu hendaknya diam. Wa yuqalu man sakata fasalima kaman qala faghanima. Dikatakan orang itu kalau diam maka dia selamat. Kaman qala faghanima, orang itu kalau diam maka seolah-olah orang itu mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta rampasan perang, harta yang sangat banyak. Maqala al-badri malazuk
berbicara dengan satu ungkapan yang kemudian penyesalanku itu sampai sekali tidak akan pernah terlupakan. Ada kondisi-kondisi seseorang itu mengucapkan sesuatu dan akhirnya orang itu menyesal selama-lamanya, apapun itu. Maka lima lapat nanti itu al-kalam tidak pernah kecewa ketika diam, tapi ketika ngomong malah saya tidak bisa tenang. Waqala Luqman ibnihi, Luqman al-Hakim maksudnya salah seorang orang saleh mengatakan kepada anaknya, "Law kana al-qalamu fi dhatin kana sukut min dhahabin." Wahai anakku, ketahuilah bahwa seandainya berbicara itu bisa ditakar nilainya, maka nilainya adalah fitur, nilainya perak. Karena sukut min dhahabin, tetapi diam itu nilainya adalah emas. Bahasa diam itu emas. Mungkin itu mengambil dari ucapan Luqman al-Hakim. Apa maksudnya? Berbicara itu kok nilainya perak, sedangkan diam itu nilainya emas. Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'in itu beliau mengatakan, "Law kana al-qalamu fi ta'atillah min fiddatin, lakana sukutu an ma'siyatillah min dhahabin." Maksud dari ucapan Luqman itu adalah sekiranya ada ucapan yang mana ucapan itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah, maka ucapan itu nilainya adalah perak. Tetapi ya, diam, tidak berbicara, diamnya an maksiatillah, dia diam karena dia takut bermaksiat kepada Allah, maka diam itu nilainya adalah emas. Kalau kita boleh mengira-ngira begitu ya, bahwa ternyata lebih berat untuk mulut ini tidak bermaksiat ketimbang mulut ini untuk melakukan ketaatan. Orang mengatakan mulut itu, lisan itu tidak ada tulang, lisan itu lidah tidak bertulang itu, maka ternyata kemaksiatan yang muncul dari mulut itu lebih banyak, lebih gampang dikeluarkan ketimbang orang itu melakukan ketaatan dari lisan. Maka yang dahab itu artinya adalah orang diam dari bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, man kana yu'minu, jadi saya mengatakan siapa yang beriman kepada Allah. Iman di situ maksudnya adalah iman yang sempurna. Artinya, kalau orang kemudian dikatakan tidak beriman gara-gara lisannya gampang nyetuk atau ganggu tetangga atau tidak menghormati tamu, itu kok terlalu terlalu besar sekali. Jadi di situ disebutkan maknanya adalah siapa yang imannya sempurna, bukan siapa yang beriman. Beriman di situ iman yang sempurna. Artinya ada sangat mungkin sekali orang itu beriman, tapi karena imannya itu tidak sempurna, orang itu tidak bisa menjaga lisan. Ada mungkin orang yang beriman, tetapi orang itu tidak memuliakan tetangganya, tidak menghormati tetangganya, mengganggu tetangganya. Sangat mungkin. Ada mungkin orang itu beriman, tapi juga tidak memuliakan tamunya. Jauh-jauh safar ke rumahnya, cuma dibukakan pintu begitu. Tidak ada setetes air di hadapannya. Jadi sangat mungkin orang beriman itu bermaksiat, sangat mungkin sekali. Sangat mungkin orang beriman itu tidak beradab, sangat mungkin orang itu iman, tetapi akhlaknya kurang, sangat mungkin sekali. Maka disebutkan iman yang sempurna, maka orang iman sempurna itu mengerjakan 3 hal tadi. Qauluhu
billahi annahu alladzi khalaqahu. Siapa yang beriman kepada Allah, di mana Allah itu menciptakan dirinya, wal yaumil akhir. Mengapa disebut dengan hari akhir? Di annahu la yauma ba'dahu. Kenapa disebut sebagai hari akhir? Karena memang tidak ada hari setelahnya. Kalau dunia kan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Masih ada hari setelah hari Sabtu, maka besok hari Ahad. Disebut sebagai hari akhir karena memang tidak ada hari setelahnya. Maka hari itu ya gitu-gitu terus sampai nanti kapanpun, tidak pernah berhenti. Itulah disebut sebagai kehidupan yang hakiki. Tidak ada pergantian hari. Harinya itu terus disebut sebagai hari akhir. Falyakul itu lamnya lamul amr, hendaknya berkata khairon. Sekarang kita berbicara apa itu definisi khairon itu apa? Hendaknya berkata baik itu apa? Baik itu di sini maksudnya adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah. Satu ungkapan yang mana ungkapan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan itu dicintai Allah, maka ungkapan itu baik meskipun manusia nggak suka. Tetapi kalau ungkapan itu dicintai manusia, ya, manusia pada memuji-memujinya, orang itu disanjung-sanjung dengan ucapan tetapi itu tidak dicintai Allah atau malah mendatangkan murkanya Allah, maka ungkapan itu bukan khair. Karena itu ungkapan yang besar, ungkapan yang buruk, mending diam. Definisi baik itu baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia. Ini hadis yang pertama, makna lugawinya seperti itu. Maka hadis ini berbicara at-tahdhir min afatil lisan. Hadis ini sebagai bentuk tahdzir. Tahdzir itu peringatan. Betapa afatul lisan itu kalau sudah keseliru itu efeknya banyak. Lisan itu kalau sudah tidak terkontrol itu mudaratnya besar. Kemudian disebutkan dalam syaratnya hendaknya seseorang itu melakukan muraqabatul lisan, al-hasu ala muraqabatul lisan. Muraqabah itu kan artinya kan melakukan pengawasan. Secara umum kalau bicara muraqabah itu kan muraqabatullah, melakukan dia itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak hanya itu, Rizali juga mengatakan banyak orang itu mengawasi lisan, mengontrol lisan, muraqabah, mengontrol lisan mulutnya. Ini yang pertama. Hendaknya berkata baik kalau tidak mampu adalah. Yang kedua adalah an-tukhatiban nasi ala qadri ulihi. Hendaknya orang itu berbicara kepada seseorang sesuai dengan kemampuan akal logiknya. Hendaknya seseorang itu kalau berbicara kepada orang disesuaikan dengan kemampuan orang yang menerima ucapan kita tadi. Hadis mengatakan, ruya Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, ma anta bi muhaddisin qauman hadisan la tablughu qulubuhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah di sini tidaklah bimuhdisin, tidaklah bimuhdisin kalau engkau berbicara kauman kepada sebuah kaum hadisan dengan sebuah pembicaraan la tablughu qulubuhum, yang mana pembicaraanmu itu tidak difahami akal mereka, di mana pembicaraanmu itu tidak difahami akal mereka. Illa kana li ba'dihim fitnah, melainkan akan timbul fitnah di antara mereka. Maka akan timbul fitnah di antara
Hadis ini berbicara kalau orang itu ingin ngomong kepada orang lain, maka bukan mengeluarkan kemampuan inteleknya. Ternyata bukan begitu. Meskipun orang itu intelek, bahasanya itu sudah bahasa akademis yang tinggi-tinggi, bahasanya sudah tinggi-tinggi. Ternyata orang yang dihadapi itu kemampuan akalnya nggak sama dengan dia. Maka dia harus menurunkan kualitas pembicaraannya. Jangan sampai orang yang bisa ngobrol itu malah jadi mumet, nggak ngerti ini maksudnya apa, ngomongnya kok terlalu tinggi. Nah, dalam sebuah riwayat itu mengatakan begini, Rasulullah itu amarona ma'asyiral anbiya an tuhaddisan ala qadri kullihi. Rasulullah itu mengatakan begini. Kalau alam maksudnya riwayat ini bagaimana? Tapi maksudnya benar. Amarona, kami itu para nabi, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami itu para nabi, para rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk berbicara atau mengajak masyarakat itu sesuai dengan tingkat akal pikiran mereka. Biqadri kullihi. Kalau orang ini memang lemah, cara memahaminya ya menggunakan bahasa-bahasa yang kira-kira itu mudah dipahami, tidak terlalu menggunakan bahasa yang kita nggak ada diur-dur malah ternyata belas nggak mudah dipahami. Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan begini, hadisun nas bima yarisun atau itu na'yukadzibullah wa rasulahu. Ali itu mengatakan begini, berbicara kepada masyarakat, ya masyarakat itu objek orang yang kita ajak ngobrol dengan bahasa dan cara yang mereka pahami gitu. Apakah kamu ingin Allah dan Rasul itu didustakan? Kemudian ada pepatah yang mengatakan likulli maqamin maqalun wa laysa kullu ma ya'lamu yuqalu. Likulli maqamin maqalun. Setiap tempat itu ada kata-katanya. Setiap tempat di mana kita berada itu ada maqalun, ada kata-kata sendiri. Bahasa kita di rumah enggak akan mungkin sama dengan bahasa kita di luar rumah. Bahasa kita di kantor enggak akan mungkin sama dengan bahasa kita di dalam masjid ini. Bahasa kita di masjid tidak akan sama dengan di tempat yang lain. Karena masing-masing tempat itu ada ruangnya sendiri untuk ucapan mana yang pantas, mana yang tidak. Wala syukur mayana yuqalu, ini yang penting. Tidak semua apa yang kita ketahui itu harus kita sampaikan kepada orang lain, karena malah beresiko besar gitu. Tidak semua, tidak semua yang tidak semua yang kita ngerti, tidak semua yang kita ketahui itu harus kita sampaikan pada orang lain. Khawatirnya malah timbul fitnah. Ada juga yang mengatakan fahifdzul ilmi man yafsidu wa yudhiru aula. Menjaga ilmu, kita itu kalau punya ilmu apapun, enggak cuma ilmu agama, apapun ilmunya, hafidhul ilmi, menjaga ilmu dari orang-orang yang merusak dan menggunakannya dengan salah itu lebih baik. Orang ini ada kemungkinan menggunakan ilmunya dengan ilmu. Kalau orang ini dikasih tahu, kemungkinan ilmu ini dipakai untuk keburukan, maka menjaga ilmu, tidak kita sampaikan ilmu tadi kepada dia, itu lebih baik. Khawatirnya ilmu tadi malah digunakan untuk yang tidak paham, untuk tidak baik. Imam Ghazali itu satu ketika dalam syairnya mengutip perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan begini, faman manahal juhal ilman adha'ahu. Siapa yang membagi pengetahuan, membagi ilmu kepada orang yang tidak paham, maka itu sebuah kesia-siaan. Ya. Tuas dikasih tahu panjang lebar, ternyata enggak ngerti, kan gitu. Karena memang kemampuan akalnya itu lemah. Wa man mana al-mustawjibina faqad dzalama. Tetapi menolak membagikan ilmu kepada orang yang butuh, kepada orang yang paham adalah kezaliman.
Jadi kita itu kalau punya ilmu, terus ilmu kita itu kalau tidak kita berikan kepada orang yang faham membutuhkan, itu sebuah kezaliman. Disitulah mungkin sama dengan kapan kita berbicara, kapan kita diam. Kalau orang itu membutuh ya saatnya kita bicara. Tapi kalau orang itu kita kasih tahu malah nanti berbuat buruk, ya mending kita diam. Tidak ngobrol sama, tidak kita beritahu ilmu kita kepada dia. Itulah maksudnya hadis tadi. Ucapan asalnya memasuk. Antamu disengkau menhadis la tadkhuluhum illa kan bagi fitnah. Seseorang kalau kalian itu ngomong kepada orang yang orang itu enggak paham, khawatirnya malah timbul fitnah. Yang ketiga adalah i'adatul hadits wa tikraru idza ihtaja ila dzalik. Kalau kita itu pengen ngomong, maka diperbolehkan, diizinkan untuk mengulangi pembicaraan. Tikrar, mengulangi idza ihtaja ila dzalik. Kalau memang dibutuhkan. Di dalam Bukhari itu disebutkan dari Anas dari Nabi SAW, annahu idza kana idza takallama bi kalimatin ada salasa. Rasulullah SAW itu jika takallama, jika berbicara sebuah ungkapan, beliau mengulangi 3 kali. Hatta tufhama anhu, hingga apa yang disampaikan Nabi itu bisa difahami oleh orang tadi. Diulangi sampai 3 kali. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasa. Jika Nabi itu mendatangi sebuah kaum, maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Salamnya adalah sebanyak 3 kali. Kemudian hadis yang kedua dalam kitab Bukhari Muslim itu ada sebuah kisah. Kisahnya cukup panjang. Singkatnya begini. Suatu ketika kami para sahabat itu pulang bersama Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Kemungkinan pulang dari Fatul Makkah mungkin. Suatu ketika kami itu pulang dari Mekah menuju Madinah, apakah Fatul Makkah atau Hudaybiyah. Kemudian di tengah perjalanan kami itu mendapati air untuk berwudu karena sudah masuk waktu sholat. Maka kami dapati ada orang itu tergesa-gesa untuk mengambil wudu karena asalnya mau habis. Ketika kami memberi mereka, kemudian begitu. Kemudian kami mendapati tumit-tumit mereka itu tidak basah oleh wudu tadi, karena wudunya tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar. Salah kalah tumit yang tidak terbasuh dengan air wudu. Bahkan mengatakan celaka di situ, celakalah tumit-tumit orang-orang itu yang berwudu dengan api neraka, karena mereka itu ketika berwudu tidak terbasuh air. Nabi mengajak neraka. Kemudian Nabi melanjutkan, Indonesia sempurnakanlah wudu kalian tadi. 2 hadis tadi berbicara tentang adanya pengulangan dalam pembicaraan ketika memang dibutuhkan. Idza takallama bi kalimatin, maksudnya adalah 3 orang itu berbicara, ada salasa. Kadang mengulangi harus 3 kali karena enggak mudeng. Sekali ngomong enggak dipahami, 2 kali ngomong masih belum dong, sampai mengulangi 3 kali karena baru paham. Bahkan di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim itu Nabi mengatakan begini, ala unabiyukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu dosa apa yang paling besar? Salasan. Itu Nabi ngomongnya 3 kali. Maukah kalian aku ajari 3 hal yang itu dosa besar? Diulangi lagi sama Nabi. Mau enggak kalian aku kalian aku ajari, kalian aku kasih informasi 3 hal yang membuat itu disebut sebagai dosa besar. Diulangi sampai 3 kali. Nabi mengucapkan itu, Allah nabi hukum yang pada kabar, Allah nabi hukum yang boleh kabar 3 kali. Orang kalau ngomong begitu kan sudah paham apa masyarakat ini. Nabi ya, kalau memang itu perkara penting itu diulang-ulang Nabi.
Qalu bala ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Qala, Nabi kemudian mengatakan al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Nabi itu ketika ngomong berbicara tadi itu Nabi itu dalam keadaan muttaqi. Muttaqi itu berbaring, santai. Tapi pas ucapan yang ketiga, ya, pas Nabi sudah ngomong yang kedua, Nabi itu kemudian duduk. Kemudian Nabi mengatakan ala wa qauluz zuri. Yang ketiga adalah sumpah palsu, persaksian palsu. Qala famazala yukarruha hatta qulna lailatan sakata. Ketika Nabi setelah ngomong sumpah palsu, persaksian palsu itu Nabi ulang-ulangi terus sampai sahabat bilang, moga-moga Nabi segera berhenti ngomongnya. Kan kadang kita begitu ya, kalau dikasih tahu orang tua itu, orang tua itu ngasih tahu tuh panjang lebar, nggak berhenti tuh, apaan ini dia? Nabi, para sahabat pernah ngalami itu. Nabi itu ngomong terus ulang-ulang sampai ini kapan Nabi berhenti dari ngasih tahu. Nah, dari sini berbicara tentang ajakan al-hadu alaihi bil hadits wa tiqra'i tajila. Kita itu kalau pengen ngasih tahu orang, yang mana ungkapan yang ingin kita beritahu itu ungkapan yang penting, ungkapan yang ini banyak faedahnya. Dan orang itu masalahnya di ungkapan ini, maka hendaknya diulang-ulangi terus. Maksudnya begini. Kemudian yang berikutnya, hadis ini berbicara tiga hal yang merupakan dosa-dosa besar. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah melakukan sumpah palsu. Hari ini sekarang rahmani Allah, tiga adab yang kita sampaikan pada pertemuan pagi ini yang sudah menjelang suruh. Masih ada 7 lagi adab yang disebutkan. Semoga kita diberi kemampuan untuk membahas dan mengamalkan. Yang paling penting tiga tadi yang kita bahas. Yang pertama adalah hendaknya berkata baik. Kalau tidak bisa adalah diam. Baik di situ definisinya baik menurut Allah. Kemudian yang kedua adalah kita kalau ngomong sama orang ya disesuaikan dengan kemampuan mereka. Meskipun kita itu orang berpendidikan, orang berpengalaman, tapi kalau orang kita ajak ngobrol itu orang desa, nggak ngerti apa-apa gitu, malah kalau kita terlalu tinggi pembahasannya malah kurang baik. Sesuaikan dengan kemampuan mereka. Yang ketiga adalah mengulangi ucapan kalau memang itu dibutuhkan karena terasa penting. Ini yang bisa kita bahas. Benar Allah, salah dari saya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.